Halo sahabat, khususnya sahabat petani ternak. Siapa sih di sini yang nggak kenal Ambition seperti ini? Zat aktivator yang sangat penting untuk tumbuhan, yang sangat penting untuk padi ya. Nah, buat sahabat yang ingin tahu lebih jelas tentang zat yang dikandung dari Ambition ini, yaitu ada asam amino dan zat aktivator ya. Nah, coba simak video ini lebih agar pengetahuannya lebih luas ya sahabatku. Langsung kita ke video. Halo, selamat datang di sesi bedah informasi kita kali ini. Jujur, saya sangat antusias hari ini karena kita bakal membahas sesuatu yang sejujurnya sering banget terlewatkan. Gak cuma oleh penghobi tanaman di pekarangan rumah, tapi kadang petani skala besar juga lupa soal ini. Gini, bayangkan kalau kita mulai memperlakukan tanaman kita layaknya seorang atlet profesional. Gak cuma dikasih air sama pupuk dasar doang, tapi kita benar-benar memberikan rutinitas nutrisi tingkat tinggi. Nah, hari ini kita akan membongkar rahasia nutrisi optimal tanaman lewat dua pahlawan super di dunia agrikultur, asam amino dan zat aktivator. Buat Anda yang ingin tanamannya tidak sekedar hidup, tapi benar-benar tumbuh melesat secara maksimal, Anda ada di tempat yang tepat. Di ulasan kita hari ini ada 5 poin utama. Kita mulai dari kunci nutrisi optimal, lanjut ke kekuatan utama asam amino, lalu peran penting zat aktivator. Setelah itu kita lihat sinergi gabungan keduanya dan berujung pada hasil panen berkualitas tinggi. Yuk, langsung kita mulai. Masuk ke bagian pertama, kunci nutrisi optimal tanaman. Di era pertanian modern seperti sekarang, tanaman kita menghadapi stres yang sangat berat loh, mulai dari cuaca yang tidak menentu sampai serangan hama yang datang tiba-tiba. Kalau kita cuma mengandalkan nutrisi dasar, seringkali itu nggak cukup untuk melawan stres ini. Tanaman butuh dukungan yang jauh lebih pintar. Nah, informasi yang ada di hadapan kita ini pada dasarnya adalah peta harta karunnya. Ini merangkum seluruh formula yang Anda butuhkan untuk mengubah kesehatan dan ketahanan tanaman secara drastis. Di satu sisi ada fungsi asam amino, di sisi lain ada zat aktivator. Dan puncaknya adalah hasil spektakuler kalau keduanya digabungkan. Kita akan bedah pelan-pelan supaya Anda benar-benar menguasai konsepnya. Biar lebih mudah dipahami, mari kita pakai analogi sederhana. Nutrisi tanaman itu sama persis dengan program kebugaran tubuh manusia. Kalau Anda ingin membangun otot dan jadi lebih sehat, Anda nggak mungkin kan cuma makan karbohidrat kosong. Anda butuh protein yang tepat sebagai blok pembangun, dan Anda juga butuh vitamin buat mendorong metabolisme tubuh biar kerjanya maksimal. Nah, tanaman Anda pun persis seperti itu. Mereka butuh lebih dari sekedar tanah dan air. Mereka memerlukan suplemen spesifik biar bisa tampil pada performa puncaknya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kedua, kekuatan utama asam amino. Mari kita kenalan dengan pahlawan pertama kita, asam amino. Mungkin kita sering dengar istilah ini di suplemen fitness, tapi apa sih fungsinya buat akar dan daun di kebun Anda? Secara sederhana, asam amino itu adalah blok pembangun protein yang super esensial. Kalau tanaman Anda itu diibaratkan sebuah rumah, asam amino ini adalah batu bata premiumnya. Dia yang memastikan fondasi dan dinding rumah tersebut berdiri kokoh. Kehadirannya secara langsung mendorong pertumbuhan fisik tanaman. Dan yang paling penting, membangun ketahanan dasar mereka terhadap stres yang datang dari luar. Ada 5 manfaat spesifik yang diberikan oleh asam amino ini. Pertama, dia meningkatkan fotosintesis. Jadi tanaman Anda tuh jadi jauh lebih efisien waktu masak makanannya sendiri dari sinar matahari. Kedua, serapan hara meningkat. Akar jadi lebih pintar mengambil makanan dari tanah. Ketiga, asam amino ini langsung merangsang pertumbuhan akar itu sendiri. Akar yang kuat itu kan nyawanya tanaman. Keempat, meningkatkan ketahanan stres, entah itu karena kekeringan atau panas ekstrim. Dan kelima, ini yang paling disukai, meningkatkan pembungaan dan pembuahan. Kelihatan kan bagaimana asam amino ini mengawal proses pertumbuhan dari bawah tanah melalui akar sampai ke ujung cabang tempat bunga dan buah bermunculan. Lanjut ke bagian ketiga, peran penting zat aktivator. Kalau asam amino itu batu batanya, nah zat aktivator ini sesuatu yang beda tapi sama krusialnya. Anggap saja ini sebagai pendorong metabolisme atau vitaminnya tanaman. Kalau asam amino tadi fokus membangun secara fisik, zat aktivator ini tugasnya menekan tombol on atau menyalakan mesin biologis di dalam tanaman. Dia bekerja di level mikroskopis, mengaktifkan sistem enzim internal sehingga tanaman jadi jauh lebih sigap, lebih sehat, dan otomatis punya sistem kekebalan atau imun yang kuat banget buat menahan ancaman penyakit. Coba kita lihat 5 manfaat utama dari zat aktivator ini. Pertama, mengaktifkan enzim metabolisme yang mengubah tanaman Anda jadi pabrik energi yang super efisien.
Kedua, meningkatkan ketersediaan ARA. Nah, bedakan ya, asam amino tadi membantu menyerap, sedangkan aktivator ini memastikan nutrisi di tanah tuh benar-benar tersedia dan siap untuk diserap. Ketiga, merangsang pertumbuhan akar dan tunas. Keempat, ini sangat penting, meningkatkan imunitas tanaman, yang berarti tanaman gak gampang sakit. Dan kelima, yang mungkin jadi investasi jangka panjang paling menguntungkan, mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia. Ini gak cuma bersahabat buat dompet Anda, tapi juga sangat menjaga kelestarian tanah di masa depan. Jadi, poin krusialnya adalah menyadari kalau keduanya ini punya spesialisasi yang berbeda, walau tujuannya sama-sama bikin tanaman sehat. Asam amino fokus banget membangun struktur fisik biar kuat tahan stres dan rakus menyerap nutrisi. Sementara itu, zat aktivator mainnya di belakang layar, mengurus sistem kekebalan tubuh tanaman dan memastikan ekosistem kimiawinya berjalan alami. Jadi kita nggak perlu terus-terusan menyuntik pupuk kimia buatan. Kalau kita cuma mengandalkan salah satu dari mereka, ibaratnya kita membiarkan ada celah kelemahan di pertahanan tanaman kita. Ini membawa kita ke pertanyaan yang sangat menarik nih. Kalau masing-masing saja sudah sekuat ini kerjanya, lalu apa yang terjadi kalau kedua pahlawan super biologi ini kita gabungkan di lahan Anda? Mari kita bahas di bagian keempat, sinergi gabungan keduanya. Tahu nggak, di dunia biologi itu kadang rumus matematika biasa nggak berlaku. Di sini, 1 ditambah 1 bukan lagi 2, tapi menciptakan efek sinergi yang luar biasa. Pertama, tanaman jadi cepat pulih, karena mereka punya blok pembangun fisik, sekaligus punya energi ekstra. Pemulihan dari cuaca buruk atau serangan hama jadi jauh lebih cepat. Kedua, pertumbuhannya lebih seimbang. Nggak ada ceritanya tanaman batangnya besar tapi daunnya sedikit. Semua perkembangannya jadi sangat harmonis, dari akar sampai ke ujung daun. Dan ketiga, terjadi pelipat gandaan efek. Fotosintesis dan metabolisme sama-sama meroket ke batas maksimal. Mesin internal tanaman bekerja dengan sangat sempurna. Dan kita sampai di bagian kelima, bagian yang paling ditunggu-tunggu. Hasil panen kualitas tinggi. Semua teori dan proses biologi yang panjang lebar tadi, ujung-ujungnya bermuara pada satu hasil nyata di lapangan. Hasil panen Anda meningkat tajam dan kualitasnya jauh lebih bagus. Logikanya gini, dengan menggabungkan asam amino yang memperkuat struktur dan aktivator yang memacu sistem kekebalan, tanaman tuh punya simpanan energi sisa yang melimpah. Energi ekstra ini nggak perlu dipakai habis-habisan buat bertahan hidup, jadi bisa disalurkan 100% untuk memproduksi bunga dan buah. Hasil akhirnya, timbangan panen Anda pasti jadi lebih berat, dan kualitas buah atau sayurnya, mulai dari warna, rasa, sampai daya simpannya, bakal melampaui standar pada umumnya. Luar biasa ya, melihat bagaimana sedikit perubahan wawasan tentang nutrisi bisa mengubah total hasil kebun kita. Setelah membedah fakta-faktanya hari ini, pertanyaannya sekarang kembali ke Anda. Bagian mana nih dari rutinitas perawatan tanaman yang bakal Anda ubah atau tingkatkan pertama kali besok pagi? Apakah Anda mau mulai menambahkan asam amino dulu atau memastikan enzimnya aktif dengan zat aktivator? Jangan biarkan potensi sejati tanaman Anda tertidur begitu saja di dalam tanah. Teruslah bereksperimen, teruslah menanam, dan sampai jumpa di sesi bedah informasi kita yang berikutnya. Nah, bagaimana sahabat? Semoga video tadi ya, memberikan informasi dan wawasan mengenai pertanian, terutamanya petani padi seperti kita ya sahabat. Nah, untuk sahabat tentunya ada juga pertanyaan ya, Ambition ini baiknya diaplikasikan berapa kali dalam satu siklus ya. Nah, di sini jadwal penyemprotan idealnya dilakukan 4 kali ya, menggunakan zat aktivator dan asam amino yang terdapat atau terkandung di Ambition dari produk Bayer, yaitu penyemprotannya dilakukan 4 fase, yaitu pertama penyemprotan pada fase vegetatif atau fase yang dilakukan pada awal pertumbuhan sekitar 7-14 hari setelah tanam. Kemudian penyemprotan kedua di fase pertumbuhan dilakukan sekitar 20-30 hari setelah tanam. Kemudian di fase ketiga atau fase primordia, yaitu fase pembungaan atau pengisian. Kemudian di fase keempat atau fase pengisian dilakukan saat pengisian buah atau biji, misalnya pada padi saat fase bunting, atau pengisian bulir untuk memastikan hasil panen lebih berisi dan berat. Bagaimana jika Ambition ini diaplikasikan lebih dari 4 kali? Bolehkah atau tidak? Baik sahabat, kadang kita sebagai petani ingin mendapatkan hasil yang lebih.
sehingga kadang kita melakukan overdosis pada suatu obat untuk tanaman. Nah, di sini ada beberapa teknis dan resiko yang perlu dipertimbangkan bila menggunakan Ambition ini melebihi daripada apa yang direkomendasikan. 1. Risiko fitotoksisitas atau keracunan tanaman. Setiap aplikasi herbisida memberi tingkat stres tertentu pada tanaman padi. Jika diaplikasikan terlalu sering, lebih dari 2-3 kali tanaman padi berisiko mengalami hambatan pertumbuhan atau stunting, daun menguning atau pemulihan yang lambat, dan akhirnya justru menurunkan potensi hasil panen. 2. Resistensi gulma. Aplikasi yang bahan aktif yang sama secara berulang-ulang dalam satu musim akan mempercepat proses seleksi alami pada gulma. Gulma yang tersisa akan menjadi kebal atau resisten terhadap herbisida tersebut, sehingga di musim berikutnya dosis yang sama tidak akan mempan lagi. 3. Efisiensi biaya dan waktu. Secara siklus agronomi, gulma biasanya memiliki masa kritis persaingan dengan padi pada 15-40 hari setelah tanam. Melakukan aplikasi hingga lebih dari 4 kali menandakan bahwa manajemen air dan pembersihan lahan di awal kurang optimal. Secara ekonomi, biaya obat dan tenaga kerja akan membengkak tanpa jaminan peningkatan hasil. Nah, baik sahabat, ini adalah aturan atau hal penting yang perlu diperhatikan pada saat penyemprotan dengan menggunakan Ambition. Perhatikan kondisi tanaman. Jika tanaman terlihat stres akibat cuaca buruk atau baru pulih dari serangan hama, Anda bisa menambah 1 kali aplikasi tambahan sebagai obat pemilihan. Kemudian interval waktu. Jarak antar penyemprotan rata-rata adalah 10-15 hari. Variasi produk. Meskipun Ambition sangat efektif, pastikan Anda juga tetap memberikan pupuk dasar seperti NPK yang cukup, karena biostimulan berfungsi untuk mengoptimalkan penyerapan pupuk, bukan menggantikan nutrisi utama. Jika Anda juga menanam jenis tanaman lain yang masa panennya sangat singkat seperti sayuran daun, frekuensinya cukup 2-3 kali saja per siklus. Nah, baik sahabat, sebagus apapun obat kemudian bahan aktifnya, jika kita melakukan pengaplikasian secara berlebih, sudah tentu hasilnya tidak bagus atau berdampak buruk. Nah, sekian sahabat video dari saya. Semoga video ini memberikan informasi kemudian mengedukasi untuk sahabat sedulurku dimanapun berada. Jangan lupa dukung selalu channel saya dengan cara tekan tombol like, share, komen, dan subscribe. Kemudian tekan lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih sahabatku sedulurku dimanapun berada. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Salam petani ternak Indonesia, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Jos Martos.